Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak dosen kita, Bapak Eko Supriyanto, dan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul lagi. Yang kedua, sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya untuk kita kelak di kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data, dan saya tidak sendiri, dan saya ditemani oleh teman saya Ahmad Abdul Karim. Dan pertama saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, dan nanti dengan bahasa Inggris dengan teman saya Ahmad Abdul Karim. Sekarang kita mulai saja ya. Pertama, pengertian basis data. Basis data sendiri adalah atau lebih dikenal dengan database. Jadi, database sendiri itu merupakan suatu kumpulan dari data yang disusun dalam satu file atau tabel-tabel. Dan pada setiap tabel-tabel itu sendiri harus saling berkaitan dengan atau berdiri dengan sendirinya dan dapat disimpan pada suatu file. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriteria pada basis data atau database. Kriterianya adalah, yang pertama adalah dari data itu harus lengkap, dan untuk memulai data yang sama secara berulang-ulang dengan pada file atau pada basis data. Jadi yang kedua selanjutnya adalah data tidak konsisten, yang artinya adalah di mana-mana data tidak konsisten. Jadi artinya di mana-mana. Dengan penempatan data itu dapat ditulis dengan file yang untuk beberapa dengan kunci yang sama. Dan yang kedua adalah yaitu data dapat terisolasi dalam pemakaian pada beberapa file atau basis data. Yang keempat adalah keamanan data. Dari segi keamanannya sendiri, data itu harus tidak boleh sembarangan orang untuk mengedit pada database itu atau basis data, dan itu bersifat rahasia. Dan yang kelima adalah itu pada integritas data. Itu data harus bisa dapat untuk dihubungkan dengan yang lainnya agar bisa untuk beroperasi secara penuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada basis data. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah file, yang ketiga adalah record. Pada tabel sendiri ada sekumpulan dari file atau record. Dan yang kedua adalah file. File sendiri adalah artinya itu fungsinya adalah ditujukan untuk dalam bentuk contohnya seperti ini, nama atau alamat dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang record. Record sendiri adalah berisi tentang informasi dari file, yaitu sekumpulan elemen yang saling berkaitan. Dan record itu ditujukan dalam bentuk baris-baris. Contohnya itu adalah pada nomor pendaftaran.
Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang bagian pada basis data. Itu juga ada primary key yang pertama, dan yang kedua ada foundation key, yang ketiga adalah index. Pada primary key sendiri itu artinya adalah suatu file yang menjadi acuan pada tabel itu sendiri, sehingga untuk atau tidak kembar atau tidak sama. Dan yang origin key itu adalah kunci dari relasi yang merupakan suatu kolom pada basis data yang digunakan untuk sebagai kaitan pada antar tabel. Dan yang ketiga adalah indeks. Indeks sendiri yaitu struktur basis data yang dapat digunakan untuk beroptimalisasi dengan pemesanan dan pemrosesan data dengan mempercepat pada pencarian data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi pada basis data. Relasi sendiri pada basis data adalah suatu kumpulan file yang berkaitan dengan kunci dari relasi, sehingga dapat merupakan kunci utama pada masing-masing file itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan relasi pada basis data. Yang pertama contohnya adalah one-to-one relationship. One-to-one sendiri itu antara file pertama dan atau kedua atau 1:1. Jadi 1:1 atau one to one. Jadi contohnya adalah satu orang yang memiliki satu ID card. Dan yang kedua adalah contohnya adalah one to many. One to many itu adalah artinya adalah hubungan dari file yang pada file pertama dan file kedua, jadi dapat berbanding banyak dengan contoh itu satu orang bisa memiliki 2 ATM atau 2 rekening. Dan contoh selanjutnya adalah pada many to many. Many to many sendiri itu adalah hubungan antar file pertama dan file kedua yang banyak berbanding dengan banyak, sehingga banyak relationship-nya. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang entity relationship. Entity relationship itu sendiri adalah suatu teknik untuk menggambarkan tentang hubungan antara entitas atau dengan entitas itu dan entitas lainnya. Yang pertama adalah ada diagram entitas. Yang pertama itu berbentuk balok. Biasanya ada gambar berbentuk balok yang itu fungsinya adalah untuk menggambarkan suatu entitas. Dan yang kedua adalah berbentuk elips. Elips sendiri fungsinya itu untuk menggambarkan suatu atribut. Dan yang ketiga adalah berbentuk cuman garis saja, dan fungsinya sendiri itu ada untuk menggambarkan hubungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep basis data. Konsep basis data itu yang pertama adalah entity atau entitas, yang kedua adalah atribut. Dan saya akan menjelaskan entitas dulu. Entitas adalah suatu objek yang ada pada dan teridentifikasi dengan
berbeda dari objek yang lainnya. Contohnya sendiri itu saya ambil adalah manusia, yaitu dosen atau pedagang dan pegawai. Dan yang kedua adalah untuk atribut. Atribut sendiri adalah suatu entitas yang dapat dipresentasikan untuk beberapa atribut dengan yang lainnya. Contohnya sendiri adalah dosen itu mempunyai NIP, nama, tanggal lahir. Dan langkah selanjutnya saya akan menjelaskan entity pada relationship diagram. Pada jenis-jenisnya itu ada jenis-jenis atribut. Jenis-jenis atribut sendiri itu ada dua, yaitu atomic atribut, yang artinya adalah atribut yang terdiri dari suatu komponen dengan yang tunggal itu dengan atribut-atribut dengan seperti contohnya itu adalah NIP, NIM, dan nomor NIM. Dan yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang composite atribut. Composite atribut sendiri itu artinya adalah atribut yang beberapa atribut itu dari lebih mendasar. Jadi contohnya sendiri itu adalah atribut dengan terdiri daripada jalan, nomor, kota atau kode pos, dan alamat itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram. Yang pertama adalah contohnya itu single value atribut. Yang kedua adalah multi value atribut. Yang ketiga adalah derivative value atribut. Yang pertama adalah single value atribut. Single value atribut sendiri artinya adalah atribut yang dapat memiliki suatu nilai untuk entitas tertentu. Contohnya sendiri adalah atribut jenis kelamin. Itu ada dua, yaitu pria dan wanita. Jadi atribut itu hanya satu nilai, memiliki satu nilai. Yang kedua adalah saya menjelaskan tentang multi value atribut. Multi value atribut sendiri itu artinya atribut yang digunakan untuk dari sekumpulan nilai untuk proses entitas tertentu. Contohnya itu sendiri adalah atribut hobi. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang derivative atribut. Derivative atribut sendiri adalah atribut yang dapat dihasilkan oleh yang lainnya atau atribut lainnya. Contohnya sendiri adalah tanggal lahir atau atribut umur dan dapat diketahui oleh atribut lainnya. Dan sekian sedikit presentasi saya, dan apabila ada kurang-kurang kata mohon maaf. Dan ini saya juga masih belajar dan mohon dimaklumi. Dan presentasi selanjutnya dengan bahasa Inggris akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Abdul Karim. Dan terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.